Nadia, dengar jelas ya Bu? Agak kurang besar sih Mas Dika suaranya. Kalau sekarang terdengar jelas? Oke, udah cukup terdengar Mas. Mbak Dika, Mas Dika atau Mbak Nadia kameranya gimana sih kok nggak bisa? Saya belum bisa. Oke. Izin Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas karunia, rahmat, dan ridhonya, sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi, panduan program penelitian, publikasi, dan pemberdayaan masyarakat Grand Internal UAI tahun 2026 pada hari Kamis 29 Januari 2026. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Profesor Taufik Kasturi, SPSI, MSI, PhD, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dr. Renat Yunus Effendi, SPD, MSI, MSc, Kepala Lembaga Penelitian, Inovasi dan Pemberdayaan Universitas Al-Azhar Indonesia, Bapak Ibu Pejabat di lingkungan Universitas Al-Azhar Indonesia, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pegawai yang hadir dalam acara sosialisasi panduan program penelitian, publikasi, dan pemberdayaan masyarakat Grand Internal UAI tahun 2026. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu struktur di bawah Lembaga Penelitian Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Kami mengucapkan selamat siang kepada yang pertama Ibu Dr. Manik Sunuantari selaku Deputi Penelitian dan Publikasi. Yang kami hormati, selamat siang kepada Ibu Dr. Kususanti selaku Deputi Pemberdayaan Masyarakat. Yang kami hormati dan selamat siang Bapak Andi Mukromin Yusuf selaku Deputi Inovasi dan Hilirisasi. Yang kami hormati Ibu Nadia Mara Adelina selaku Subbagian Penelitian. Dan yang kami hormati Bapak Dr. Nurbo Jatmiko selaku Kepala Seksi Publikasi dan AKI. Baik Bapak Ibu, untuk itu mari kita dengarkan bersama pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Renat Yunus Effendi, SPD MSc, Kepala Lembaga Penelitian Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Kepada yang terhormat, kami silakan. Balik ke sana lagi gimana? Balik kemana? Ke yang banyak. Ya, terima kasih Mas Mudika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dalam ruang virtual ini untuk mengikuti salah satu rangkaian kegiatan yang diselenggarakan secara reguler oleh Lembaga Penelitian Inovasi dan Pemberdayaan Masyarakat, yakni sosialisasi buku panduan untuk Grand Penelitian maupun Abdi Mas 2026. Ya, selawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladannya, dan insya Allah kita akan menjadi pengikutnya
sampai akhir zaman. Amin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Salam hormat kepada Prof. Taufik Kasturi selaku operator 1, rekan-rekan para deputi, Bu Mani, Bu Kususanti, Pak Andi dan Bu Nadia, serta Pak Nurbo. Pak Nurbo izin ini Pak Taufik karena beliau dapat tugas untuk main badminton ini. Jadi tim yang mewakili itu. Jadi beliau tadi udah bilang izin ke saya. Juga semua staf dari LPIPM, Mbak Sari Selma yang sedang mengikuti kegiatan ini barusan ya, jurnal ya, jurnal untuk disabilitas terutama netra, dan yang lainnya ya, Mas Dika dan lain sebagainya. Dan tentunya kepada seluruh rekan-rekan peneliti, dosen peneliti yang ada di sini semua, alhamdulillah ini terima kasih, semangat ya, di tengah hujan yang luar biasa ini, kita masih semangat ini untuk melakukan salah satu bagian dari tugas kita ini sebagai dosen ya, sebagai dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan sedikit bahwa insya Allah kita akan segera membuka untuk pembukaan submitting proposal ya, open proposal untuk grant penelitian maupun Abdimas. Ya. Dan seperti biasa juga bahwa tentunya kita selalu mensosialisasikan buku panduan. Ada hal baru apa yang mungkin nanti akan menjadi catatan dan mungkin juga akan ada perubahan yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bu Kususanti dan Bu Manik ya terkait penelitian dan pengabdian masyarakat, Pak Andi juga. Dan itu tentunya mungkin akan sangat cukup berubah ya. Karena saat ini memang kita berusaha mempermudah. Kalau kita melihat kemarin itu sedikit info ini rekan-rekan semua. Jadi di tahun ini alhamdulillah kemarin pengusulan proposal untuk penelitian dan Abdimas itu ada sekitar 63 proposal ya, yang ada di BIMA. Plus 2 akhirnya kan ada di skema hilirisasi yang dimasukkan ke dalam BIMA. Dan juga alhamdulillah di riset kita ada 3 proposal yang alhamdulillah udah lolos di salah satu tahap pentingnya, yakni expression of interest. Ada 3 proposal yang lolos dan ini satu capaian yang meskipun masih belum final, ini udah sangat luar biasa. Dan kebetulan kemarin saya sempat bertemu dengan beberapa kepala LPPM dari beberapa universitas swasta yang di Indonesia, di Jakarta. Ini banyak di antara mereka yang nggak dapat, gitu ya. EO-nya itu nggak lolos. Jadi terima kasih untuk tiga ini UAI ini yang bisa lolos ini. Manik, Punita, dan Bu Nunung ya. Nah, mungkin nanti sebagai catatan bahwa memang di buku pedoman kali ini itu akan ada hal-hal penting yang detailnya akan disampaikan Bu Mayu dan Bu Santi itu terkait formatnya. Formatnya kita akan cenderung akan berusaha mengadop apa yang format-format yang ada di skema penelitian maupun Abdimas yang ada di BIMA. Ya, harapannya memang agar ketika kita misalkan ini proposalnya itu tidak lolos di eksternal, maka bisa dipoles-poles sedikit, nanti bisa kita ajukan untuk di proposal eksternal di tahun berikutnya. Jadi kita akan membiasakan seperti itu. Dan tentunya juga akan ada nanti informasi dari Bu Mani ini terkait eligibilitas dan lain sebagainya dari rekan-rekan yang nanti bisa mengajukan skema-skema apa gitu. Karena ada perubahan juga dan tentunya juga terkait kuota dari proposal yang akan didanai. Nah, jadi sekali lagi terima kasih pada semua rekan yang ada di sini. Semoga tetap semangat untuk memasukkan proposal ya, dan harap yang terbaik agar proposalnya nanti insya Allah didanai. Mungkin itu sedikit dari saya sebagai pembukaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Dika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Renat Yunus Effendi yang telah memberikan pengantar dan kegiatan sosialisasi panduan program penelitian, publikasi, dan pemberdayaan masyarakat Grand Internal WAI tahun 2026. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu dosen, mari kita dengarkan bersama sambutan
Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia. Kepada yang terhormat Profesor Taufik Kasturi, SPSI, MSc, PhD, kami silahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hans Dika yang sama-sama kita hormati Pak Yunus Effendi, Pak Profesor Yunus Effendi. Kemudian ada Bu Susanti, ada Bu Nadia, Bu Mani, ada Mbak Asri, yang kelihatan yang disebut nih. Ada siapa lagi? Para dekan, kemudian para peneliti sekalian yang semangat, mendung syahdu gitu ya, untuk membuat proposal sangat cocok. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Yunus sudah memberikan prolog. Perlunya kita sebagai dosen itu untuk meneliti. Ada dua dana hibah internal dan hibah eksternal. Hibah internal kita itu nggak banyak, terbatas. Demikian kita perlu mengoptimalisasi penggunaannya untuk membuat proposal penelitian. Dan dana hibah di eksternal itu sangat amat banyak. Dari dikti itu banyak sekali, berbagai macam skim digelontorkan. Apalagi Presiden Prabowo sudah mendeklar tentang penambahan sekian triliun untuk anggaran riset untuk para dosen. Juga dari BRIN juga ada, dari berbagai kementerian lain juga ada. Monggo Bapak Ibu nanti kalau dirasa wah dananya internal kok kecil gitu ya Pak Yunus, lari ke eksternal, insya Allah banyak. Ini Bu Manik juga kayaknya ngajuin riset nih kalau nggak salah ini. Saya tanda tangan dari Bu Manik. Cukup besar dananya. Saya hanya ikut saja itu Bu Manik. Jadi sambil mendoakan mudah-mudahan nanti berhasil. Saya selaku wakil rektor bidang akademik sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Yunus dan teman-teman DLP IPM. Semoga diberikan kemudahan Amin. dalam prosesnya. Meskipun saya menjabat sebagai wakil rektor, saya juga aktif meneliti Bapak Ibu sekalian. Saya dapat hibah dari BRIN sekarang yang baru aja turun kemarin. Saya juga ngajukan hibah DPPM dari Dikti, dan kemarin saya tidak sama Pak Yunus, saya juga baru aja menyelesaikan review 73 proposalnya Dikti. Saya cek Bapak Ibu nggak ada di situ sayangnya untuk seleksi administrasinya dengan jumlah yang cukup banyak. Saya selesaikan dalam waktu 2 hari, alhamdulillah selesai. Kemudian setelah ini nanti yang lolos seleksi akan masuk ke tahap seleksi substansi yang lebih detail. Biasanya saya juga terlibat di dalam seleksi substansi. Kita mungkin ketemu di seleksi administrasi, mungkin ketemu di seleksi substansi. Bapak Ibu sekalian, karir dosen itu sekarang ada Permendikti tahun nomor 52 ini cukup bagus, di mana pemerintah memberikan apresiasi cukup besar bagi para dosen untuk berkarya di perguruan tinggi. Memang itu banyak memungkinkan untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta itu tradisional. Demikian berbagai macam tunjangan seperti tunjangan untuk dari asisten ahli, lektor, kepala sampai guru besar terutama itu cukup menjanjikan. Nah, kemarin kita ajak para teman-teman yang eligible untuk profesor untuk bertemu untuk terus berkarya mensubmit artikel ilmiah. Dan tadi saya juga diskusi dengan Pak Yunus kalau insentif di Al-Azhar itu ada, tapi memang kadang-kadang agak rendah gitu ya untuk cairnya. Tapi Bapak Ibu yang biasa mendapatkan hibah penelitian, APC itu sudah menjadi bukan hal yang berat, karena itu inline dengan luaran yang sudah kita janjikan di dalam proposal kita itu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap komitmen, tetap semangat untuk melakukan penelitian, baik dengan hibah eksternal maupun hibah internal. Hibah internal lumayan, ada belasan juta yang tertinggi, dan juga ada
satu digit yang terendah. Namun demikian itu semua bisa membantu Bapak Ibu untuk menulis luaran penelitian dan juga untuk menunjang Bapak Ibu di dalam pengajuan jabatan akademik dosen. Demikian sehingga apa yang kita ikhtiarkan ini bisa tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada yang terhormat Profesor Taufik Kasturi, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, yang telah memberikan sambutan pada kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki acara sosialisasi, kami mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan layar kamera, baik laptop maupun handphonenya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu untuk dapat menampilkan wajah cantik dan ganteng-gantengnya. Kalau di sini di layar saya ini ada dua slide. Silakan Bapak Ibu. Prof Dewi, silakan Prof. Ada Pak Asep, silakan Pak Ramdan, Bu Riri. Kalau nggak salah ada gadis cantik itu Mbak April, mungkin bisa ditampilkan Mbak April nih, Mbak April. Oke, silakan Mbak Sari, kami mohon bantuannya. Oke, dari slide pertama 1, 2, 3. Oke, baik. Slide kedua 1, 2, 3. Masya Allah. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan melakukan sesi foto bersama. Untuk itu kita langsung aja masuk ke sesi sosialisasi, di mana sosialisasi pertama ini terkait dengan bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk itu kami mohon kesediaannya Ibu Dr. DRA Kususanti MSI. Kepada yang terhormat kami silakan. Baik, terima kasih pada Smedika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Taufik Kasturi, juga Pak Dr. Yunus Effendi, terima kasih atas pengantar dan arahannya. Izinkan saya menyampaikan sosialisasi program Abdimas, Grand Internal dari UAI tahun 2026. Izin share sebentar. Ya, apakah sudah muncul di layar? Sudah ya, baik. Terima kasih. Saya akan mulai agenda untuk sesi call for proposal ini. Kita mulai dari bahasan sedikit mengenai Renstra UAI tahun 2022 dan sampai 2026. Kemudian skema pendanaan yang ditawarkan untuk Abdimas, termasuk bagaimana pedoman dan ketentuan pelaksanaannya. Terakhir nanti akan ada bahasan sedikit tentang luaran yang diharapkan serta pemilihan program terbaik. Oke, jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di buku Renstra UAI untuk bidang pengabdian pada masyarakat, di sana juga bisa dilihat
tema untuk Abdimas kita adalah mengenai ketahanan keluarga. Jadi melalui program-program misalnya kewirausahaan atau inovasi pendidikan, sosbud dan lain-lain yang tentunya berbasis pada nilai-nilai Islami. Ini tema yang tetap kita akan pakai 2026. Nah, untuk itu kegiatan unggulan yang diharapkan adalah bagaimana contoh ya ini misalnya tadi ada kewirausahaan gitu ya, kewirausahaan berbasis teknologi tentu dengan nilai Islami tadi. Tidak lupa unggulan yang lain adalah bagaimana mengimplementasikan inovasi teknologi ya. Juga mungkin kalau di bidang tersebut ada pendidikan ya sosial budaya yang tentu berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai Islami tadi. Oke, itu dari buku Renstra. Teman-teman, Bapak Ibu semua juga bisa mengacu kepada RIRN ya, Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017 sampai 2045 yang ada berisi 9 bidang atau prioritas, mulai dari pangan, energi, kesehatan, sampai sosum dan multidisiplin. Ini juga bisa menjadi acuan Bapak Ibu dalam nanti menyusun usulan program Dimas. Berikutnya yang bisa kita pakai juga tentu SDGs, Sustainable Development Goals, dengan 17 bidang fokus. Ini Bapak Ibu juga bisa mengacu kepada SDGs ini. Dan terakhir yang bisa kita pakai adalah mengacu pada Dikti, Risbang ya. Di sana ada 8 yang disebut industri strategis, hampir serupa sih tadi ya dengan RIRN. Jadi ada pangan, energi, kesehatan, digitalisasi ini tampaknya juga makin banyak diminati dan dibutuhkan, termasuk AI ya dengan penerapannya kepada mitra sasaran nanti. Baik, nah beberapa landasan itu yang bisa Bapak Ibu teman-teman gunakan di dalam menyusun proposal Abdimas nanti. Nah, strategi pengembangannya bisa kita kerucutkan mungkin termasuk kepada wilayah atau desa binaan yang nanti wilayah mitra gitu ya, dan desa binaan yang akan diajak kerjasama tentu berdasarkan pada permasalahan di mitra sasaran. Jadi diharapkan ada solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh masyarakat setempat. Nah, oleh karena itu diharapkan bisa bersinergi dan tentunya multidisiplin ya kalau memang masalahnya beragam jadi bisa multidisiplin dan tentu kegiatannya diharapkan berkelanjutan ya terstruktur dan berkelanjutan tidak berhenti ya tapi bisa sustain. Baik, langsung saja skema yang ditawarkan ada 3 kompetitif public service grant, prime, dan desa binaan. Periode usulannya mulai hari ini ya Bapak Ibu sampai 2 minggu ke depan, 12 Februari periode usulan ditutup. Kami akan memilih penerima hibah ini 10 untuk kompetitif PSG, masing-masing 7 juta nilainya, kemudian 7 pengusul untuk skema prime, masing-masing 9 juta, dan desa binaan itu 2 pengusul, masing-masing 25 juta. Baik, semoga pada rame nih ya, bisa mengusulkan programnya. Nah, untuk ketentuan pengusulan atau pengajuan, ketentuan umumnya bagi semua skema tentu kepada Bapak Ibu dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK terdaftar ya di PD Dikti, kemudian bersama dengan anggota pelaksana maksimal 3 orang dosen, di mana setiap pengusul diperkenankan mengajukan 2. Jadi boleh 1 sebagai ketua dan anggota atau 2 sebagai anggota. Diharapkan atau memang wajib melibatkan 2 mahasiswa aktif
tidak wajib, yaitu alumni atau tendik ya, tenaga pendidik itu boleh, tidak wajib. Yang wajib 2 mahasiswa. Baik, nah masuk ke ketentuan khusus untuk tiap-tiap skema. Saya mulai dari kompetitif. Ketua pengusul hanya diizinkan mengajukan proposal skema kompetitif ini sebanyak 3 kali. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin sudah 1, 2, masih ada 1 ya. Jadi nanti kalau sudah 3 kali selanjutnya harus mengikuti skema prime. Tapi kalau masih 3 kali masih boleh di kompetitif ya. Baik, kemudian ketentuan untuk prime diharapkan atau wilayah yang diarahkan adalah di 5 wilayah ya, 5 wilayah di sekitar kita, jadi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ini wajib menyelesaikan 2 bidang permasalahan. Jadi oleh karena itu melibatkan 2 dosen dari lintas prodi atau lintas keilmuan ya. Penyelesaiannya karena memang untuk 2 masalah. Di skema ini Bapak Ibu telah melaksanakan kegiatan dengan mitra yang sama minimal 1 kali ya. Ini ketentuan untuk prime. Baik, contoh wilayah atau lokasi yang bisa dijadikan mitra sasaran yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga atau sudah pernah melakukan kerjasama di sini, yaitu Kampung Taman Kota, Jakarta Utara, atau di Kampung Cahaya, Jakarta Selatan. Ini ada di Renstra, di buku Renstra, dan detailnya nanti Bapak Ibu bisa simak lagi. Di sini ada roadmap-nya, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, dan apa yang diharapkan dilakukan tahun ini dan seterusnya. Ya. Baik, lanjut ke ketentuan khusus untuk desa binaan. Ini lokasinya ada di 4 desa, mungkin Bapak Ibu ada yang juga sudah pernah, yaitu di Desa Jampang, Cikidang, Pagelaran, dan Sukanagali. Ini diarahkan untuk menyelesaikan 2 bidang permasalahan juga yang sama, namun bukan di lintas prodi saja, tapi sudah lintas fakultas. Gitu. Ya, kalau tadi di Prime itu lintas prodi masih diizinkan, kalau untuk di desa binaan itu harus 2 fakultas gitu. Di sini diharapkan melaksanakan kegiatan yang tentu sesuai dengan roadmap pada Renstra Abdimas kita minimal 2 tahun. Sorry, ini ada perubahan ya. Nanti saya cek lagi ya, karena kalau salah tahun ini ada perubahan, jadi boleh 1 tahun ya. Oke, kemudian fokus pada green economy, blue economy, pariwisata, teknologi kesehatan dan digital. Ya. Baik, ini tadi lokasi desa ya di Desa Jampang, Bogor, Cikidang, Sukabumi, Pagelaran itu di Banten dan Sukanagali di Cianjur ya. Ini roadmap-nya yang Bapak Ibu bisa lihat apa saja yang sudah dilakukan di Desa Jampang, ya di Desa Cikidang, kemudian di di Pagelaran, ya, dan Sukanagali, ya, Sukanagali Cianjur. Baik, itu untuk skema-skema yang ditawarkan, ya. Nah, mulai tahun ini kami di LPIPM sudah membuat pembaruan untuk template, jadi agar seragam dan memudahkan juga Bapak Ibu menyusun proposal, bisa di-download di pusat download Sigi, itu sudah ada, Bapak Ibu bisa memilih template proposal Abdimas, di sana tampilannya seperti ini, jadi mulai dari judul, ringkasan dan seterusnya nanti akan saya share. Bapak Ibu tinggal mengisi saja, tentu mengikuti petunjuk yang ada di kotak ya, kotak-kotak biru ini nanti tinggal diisikan di dalam kotak yang disediakan gitu. Jadi supaya seragam dan memudahkan juga ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu bisa berikan judul di sini dengan ketentuan yang sudah ada 15 kata maksimal.
C ini pendahuluan ya. Jadi pendahuluan dijelaskan sebanyak 1000 kata ya maksimal. Itu apa saja yang perlu ada di dalam pendahuluan. Ini bisa dilihat mulai dari analisa situasi, uraian ya, sampai tujuan pelaksanaan kegiatan ini disampaikan di dalam pendahuluan. Baik, kemudian masuk ke bagian D ya, ini adalah permasalahan dan solusi. Jadi mulai dari permasalahan apa yang ada di dalam mitra sasaran di lokasi tempat Bapak Ibu akan melakukan kegiatan Abdimas ya. Nah, kemudian bagian D2-nya ini masuk ke dalam solusi, tentu solusi terhadap permasalahan yang tadi ditemukan. Baik, ini detailnya nanti bisa Bapak Ibu simak. Masuk ke bagian E, ini metode agak panjang, agak banyak ini di metode. Mulai dari, sebentar, agak kecil di saya. Ya, tahapan dan langkah ya, tahapan dan langkah pelaksanaan ini semuanya ditulis dalam 1.500 kata maksimal. Apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan step by step ya, langkah-langkahnya tentu disesuaikan tadi dengan solusi terhadap masalah yang ditemukan. Baik, kemudian masuk ke E2. Di E2 ini ada gambaran iptek, diuraikan maksimal 500 kata, jadi menjelaskan gambaran iptek yang akan diimplementasikan di mitra, ya, mulai dari bentuknya, ukurannya, detail ya Bapak Ibu di sini, kegunaannya dan sebagainya, ini bisa ditampilkan dalam bentuk skematis, misalnya dengan gambar, fotografik gitu ya, mengenai detail itu, kebermanfaatannya, kegunaannya dan sebagainya. Baik, masuk ke E3 ini partisipasi mitra, apa saja kegiatan yang akan dilakukan ya dari pihak mitra, ini partisipasinya, ya, ini seperti apa, bisa Bapak Ibu kurang lebih ya, ini tidak terbatas, bisa misalnya mau ditambahkan sampai berapa nomor itu boleh ya, nanti bisa dilanjutkan saja tabelnya. Nah, kemudian masuk ke E4 ya, peran dan tugas anggota tim. Kalau tadi mitra, ini ke tim. Bentar, belum muncul ya. Oke, ini ya. Ke tim, ini nama anggotanya, NGN dan serta peran dan tugasnya anggota tim Bapak Ibu ya, itu apa. Kemudian yang di E5 itu jadwal pelaksanaan, nama kegiatannya apa, bulan keberapa akan dilakukan, dan terakhir di E6 itu akan ada ditampilkan peta ya, peta lokasi yang tempat mitra Bapak Ibu adakan kerjasama. Baik, itu saja. Kemudian terakhir adalah rencana anggaran biaya. Ini 5 komponen atau kelompok biaya, mulai dari biaya upah dan jasa maksimal 10%, penerapan teknologi dan inovasi yang digunakan itu 50% minimal, kemudian biaya pelatihan jika ada maksimal 20%, dan keempat biaya perjalanan maksimal 15% dan biaya lainnya maksimal 15%. Gitu Bapak Ibu, nanti bisa langsung diisikan di template yang sudah ada di Sigi ya. Oke, lanjut hasil yang diharapkan dari program Abdimas kita bisa kita lihat di sini pada 2 kelompok, yaitu mitra non produktif dan mitra produktif. Jadi kalau mitra Bapak Ibu itu memang masih non produktif, hasil yang diharapkan pada perubahan pengetahuan misalnya, keterampilan gitu ya, atau kesehatan, penghasilan itu boleh ya dari mitra. Nah, sedangkan untuk mitra yang produktif itu diharapkan sudah lebih meningkat ya, selain pengetahuan keterampilan tentu, tapi diharapkan juga sudah ada misalnya produksi apa terkait
kearifan lokal ya atau apa gitu, kualitasnya, jenis produknya meningkat ya, kapasitas produksinya, bahkan aset omset itu juga meningkat ya. Hasil yang lain juga bisa kita lihat dari misalnya tenaga kerja, kemampuan manajerial ya, atau produknya tersertifikasi, terstandarisasi dan sebagainya ya, atau berbadan hukum gitu ya. Jadi sudah lebih dari mitra yang tadi non produktif. Baik, itu saja pedoman atau bagaimana kita melaksanakan usulan proposal Abdimas nanti. Nah, mungkin bisa sedikit saya share hasil survei beberapa tahun ini mengenai program Abdimas yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah hasilnya baik, mulai dari penilaian mitra, kebermanfaatan materi yang dirasakan, kesesuaian solusi terhadap masalah itu mayoritas dinilai baik ya. Mudah-mudahan ke depannya juga bisa seperti ini ya. Beberapa komentar mitra yang kita terima selama ini, mereka mengatakan pelaksanaannya kemampuan teknologi ya yang mereka perlu bisa ikuti ya, mungkin ada yang masih kurang atau apa, jadi mereka butuh waktu katanya ya. Dosen dianggap solutif, respon peserta menunjukkan kalau dosen bisa bekerja dengan baik ya, dan pendekatan penyelesaian masalah juga dianggap baik. Ya. Alhamdulillah ini beberapa komentar yang kami terima. Nah, mengenai solusi yang diharapkan dari hasil survei beberapa tahun ini, yang mungkin juga masih bisa kita jadikan acuan dari bagi Bapak Ibu, mereka mengharapkan solusi-solusi di bidang 5 ini ya. Jadi yang pertama adalah pendidikan dan literasi. Mereka banyak mengharapkan literasi digital, terutama pelatihan untuk siswa, guru, orang tua, ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga mengharapkan mengenai pemberdayaan ekonomi, ya mengenai pelatihan pemasaran, pelatihan distribusi, produksi dan sebagainya. Kemudian ketiga, keberlanjutan, ya keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya lah gitu ya. Jadi mereka mengharapkan adanya pengembangan usaha misalnya atau pengelolaan sampah, pengelolaan apa yang sustain gitu ya. Keempat, solusi yang diharapkan adalah mengenai kesejahteraan anak dan keluarga. Saya pikir ini juga ya di sekitar kita terdengar yang keluarga mungkin ada sulit mengenai bukan kesehatan fisik saja tapi pengelolaan emosi, kesehatan mental ya seperti itu, partisipasi keluarga dan sebagainya itu juga menjadi satu yang diharapkan. Dan terakhir pendanaan pendanaan dan kolaborasi, kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan ada program mitra CSR gitu ya atau apa, itu akan sangat baik. Oke, itu saja. Nah, kemudian kita masuk ke luaran ya. Luaran untuk Abdimas tahun ini yang wajib adalah artikel ilmiah di jurnal, atau boleh Bapak Ibu menampilkan atau menulis artikel ilmiah populer di media. Tapi ini berbeda dengan artikel berita ya Bapak Ibu. Jadi bukan UAI telah menyelenggarakan program ini pada tanggal sekian di sini, bukan beritanya gitu ya, tapi tetap artikel ilmiah gitu ya, tidak di-upload di jurnal tapi di media. Nanti saya akan share beberapa contoh media yang bisa digunakan. Kedua itu poster dan video, ini yang wajib ya. Yang tambahannya kalau Bapak Ibu mau menampilkan artikel berita yang tadi ya sifatnya news gitu ya, sifatnya berita, itu boleh sebagai luaran tambahan. Hak cipta atau buku ber-ISBN ini juga sesuai kebutuhan, silakan. Ya. Nah, artikel ini tentu Bapak Ibu sudah familiar semua, ini hanya contoh-contoh saja. Ilmiah populer, ini contoh-contoh media ilmiah ya, ilmiah populer yang bisa Bapak Ibu pakai, gunakan ya. National Geographic misalnya, ya ada Intisari, ada Tirto, tapi rubrik-rubriknya tertentu ya Bapak Ibu ya, rubrik-rubrik yang memang membahas mengenai artikel ilmiah. Ini silakan dipakai.
Nah, kemudian yang tadi tidak wajib tapi sangat mendukung, Bapak Ibu jika ingin menampilkan artikel berita. Jadi bukan hanya sifatnya berita ya, bukan sisi ilmiahnya. Ini bisa disampaikan atau disubmit ke media-media berita seperti Koran Tempo, ya, detik.com, Okezone dan sebagainya. Ini daftar yang Bapak Ibu bisa pakai. Ya. Contoh-contoh di tahun sebelumnya ini sudah banyak Bapak Ibu teman-teman yang menampilkan artikel berita ya di beberapa media seperti ini sangat bagus. Oke. Kemudian poster ketentuannya juga sudah ada di buku pedoman, nanti Bapak Ibu detailnya bisa lihat saja ukurannya, kemudian apa saja yang perlu ada di dalam poster itu, nanti bisa diikuti. Dan satu lagi video, ya video ini Bapak Ibu bisa kirim ke kami, submit ke LPIPM, nanti yang bagus mungkin bisa kami akseskan ke YouTube UAI dan beberapa channel YouTube di lingkungan UAI. Ya. Tidak boleh menampilkan poster dan video ini di channel masing-masing atau di akun media sosial masing-masing, itu boleh ya. Jangan lupa tag atau collab dengan akun LPIPM ya. Nanti bisa kita share bersama. Oke, terakhir seperti tahun sebelumnya kami akan melakukan pemilihan program terbaik. Ada 2 kriteria secara umum program terbaik yang akan dilihat dari atau dinilai dari programnya, laporan hingga luaran ya. Ini akan ada hadiah Rp1 juta kepada pemenang, dan kriteria atau kategori poster dan video terbaik hadiahnya 500.000. Poster dan video terbaik ini nanti kami tentu lihat dari unggahan yang Bapak Ibu share ya, atau yang dikirim ke kami juga nanti akan kami nilai yang terbaik ya, poster dan video. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Nanti jika ada pertanyaan gabung di sesi tanya jawab. Atau Bapak Ibu supaya tidak lupa boleh mulai menulis di kolom chat dari sekarang, silakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Dr. Kususanti yang telah menyampaikan sosialisasi terkait pemberdayaan masyarakat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, izin saya menginformasikan informasi penting terkait call for proposal pemberdayaan masyarakat dibuka mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 12 Februari 2026. Dan call for proposal penelitian dibuka tanggal 12 Februari sampai dengan 26 Februari 2026. Akses pengajuan proposal dan unduh template proposal bisa dapat Bapak Ibu akses melalui sigi.uai.ac.id. Dan jika masih ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, saya bisa dapat menghubungi teman-teman LPIPM Universitas Al-Azhar Indonesia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sosialisasi terkait penelitian yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Nadia Mara Adelina. Kepada yang terhormat Ibu Nadia Mara Adelina, kami silakan. Silakan Bu Nadia. Oke, terima kasih Mas Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Prof. Taufik, Bapak Yunus Effendi, dan juga Bapak dan Ibu dosen Universitas Al-Azhar Indonesia. Mohon izin pada siang hari ini saya akan menyampaikan untuk sosialisasi buku pedoman penelitian Grand Internal UAI 2026. Baik, berikut merupakan untuk topik riset yang menjadi topik untuk Grand Internal UAI pada tahun ini masih sama seperti tahun lalu, yaitu mengacu kepada topik-topik yang berada dalam Renstra Penelitian UAI tahun 2022 hingga 2026. Dan Bapak Ibu bisa mendownload untuk Renstra Penelitian pada situs SIGI.
Di sana akan terdapat 6 topik unggulan yang di mana masing-masing, topik akan memiliki tema unggulan, di mana topik-topik di sini yang terdata, pada kami yaitu pada bidang unggulan 1 yaitu mengenai inovasi berbasis sains dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Untuk bidang unggulan 2 yaitu lembaga dan bisnis syariah yang berinovasi dan berdaya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bidang unggulan 3 yaitu pengembangan hukum, ekonomi, dan teknologi. Bidang unggulan 4 ada komunikasi, digitalisasi, dan literasi. Bidang unggulan 5 yaitu penguasaan bahasa dan budaya untuk peningkatan daya saing bangsa Indonesia. Dan bidang unggulan 6 yaitu ketahanan keluarga. Untuk masing-masing bidang insya Allah sudah ada tema unggulannya juga, jadi Bapak Ibu bisa dicek untuk di Renstra penelitiannya. Dan, mudah-mudahan sudah merangkum seluruh topik-topik, Bapak dan Ibu, topik-topik penelitian Bapak dan Ibu. Namun apabila ada yang, belum masuk ke dalam topik-topik yang sudah di-list, di sini, pada tahun ini kami akan mempersiapkan juga untuk Renstra penelitian UAI selanjutnya. Maka nanti, kami akan insya Allah juga akan mengirimkan borang dan akan, me-list kembali untuk topik-topik Bapak dan Ibu yang mungkin belum masuk ke dalam topik yang telah, didokumentasikan sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan, mengumumkan mengenai skema proposal yang dibuka tahun ini. Namun sebelumnya saya izin untuk menginformasikan mengenai, pendanaan dari penelitian DPPM eksternal dan grant internal di tahun 2025 dan juga 2026. Jadi pada pengajuan proposal DPPM untuk pengajuan eksternal, pada tahun 2025 itu sebanyak 40 proposal dan yang didanai itu adalah 17 proposal. Lalu untuk grant internal yang masuk, ada sekitar 78 dan yang diterima adalah 54. Hal ini karena, mungkin selisihnya agak cukup besar ya Bapak Ibu, tapi sebenarnya karena cukup banyak Bapak dan Ibu yang juga mengajukan, grant internal dan grant eksternal dan sudah diterima di grant eksternal sehingga di grant internalnya, tidak lagi, didanai. Jadi hanya didanai oleh satu pendanaan dari eksternal, di sini yaitu DPPM. Nah di tahun 2026 alhamdulillah, kita, dapat mengajukan proposal jauh lebih banyak yaitu di 61 proposal penelitian, dan sampai sekarang belum ada pengumumannya, insya Allah di bulan Februari nanti informasinya. Dan, untuk pengajuan proposal dan internalnya ini nanti akan kita lihat bersama. Dan untuk proposal yang didanai ini sebenarnya masih bersifat tentatif, kurang lebih sekitar 50 proposal. Tapi ini masih, akan, tentatif ya Bapak dan Ibu, mungkin bisa naik atau bisa turun, ini akan bergantung dari, berapa banyak proposal yang didanai, berapa banyak proposal yang, mengajukan di grant internal dan juga berapa banyak yang memang, sesuai penilaian reviewer ini, sudah, cukup, baik untuk dapat didanai, seperti itu. Nah untuk itu 50, proposal yang akan, insya Allah didanai, kurang lebih 50 proposal yang akan didanai di tahun 2026 ini, di-breakdown menjadi 5 skema. Di mana skema yang pertama yaitu masih sama Bapak dan Ibu di Stimulus Research Grant (SRG) dengan pendanaan 4,8, ini kuotanya adalah 11 proposal. Di Competitive Research Grant atau CRG dengan pendanaan 6,3, itu kuotanya adalah 20 proposal. Lalu untuk penugasan dan hilirisasi, dananya di 8 juta, kuotanya adalah 2 proposal. Lalu untuk skema Research Publication Grant dengan pendanaan 8,1 juta dengan kuota 8 proposal. Lalu yang terakhir adalah Joint Research Grant atau JRG dengan pendanaan 11,7 juta dengan kuota adalah 9 proposal. Baik, selanjutnya saya akan membacakan satu persatu mengenai ketentuan atau persyaratan dari setiap skema. Kurang lebih masih sama Bapak dan Ibu, di mana skema SRG ini diberikan kepada dosen tetap dengan 1 bintang gitu ya, dan calon dosen tetap UAI. Jadi CDT juga bisa mengajukan untuk skema SRG.
Nah, luaran yang diharapkan adalah satu artikel ilmiah yang dimuat dalam minimal jurnal nasional atau proceeding nasional. Jadi di sini tidak ada persyaratan sintainya. Lalu tim penelitian terdiri dari 1 sampai 2 orang anggota dosen dan wajib melibatkan mahasiswa. Jadi total ada 3 maksimal untuk satu tim peneliti SRG. Dan maksimal memperoleh pendanaan SRG sebanyak 2 kali. Jadi kalau sudah 2 kali Bapak dan Ibu, maka dihimbau untuk bisa naik ke skema selanjutnya. Nah, untuk template proposal kita masih menggunakan template yang lama ya Bapak Ibu ya, insya Allah ini sama dengan template yang digunakan oleh DPPM, sehingga akan memudahkan Bapak dan Ibu untuk mengajukan proposal eksternal di DPPM. Komponen RAB juga sama, kita masih mengikuti template dari DPPM dan juga standar biaya masukan yang digunakan adalah pada tahun 2026. Nah, selanjutnya adalah untuk CRG. Ini merupakan skema penelitian yang diberikan kepada DT bintang 2 dan DT bintang 3, di mana di sini ada skor Sinta yang sedikit berubah, yaitu untuk bidang soshum minimal adalah 50 dan untuk saintek minimal adalah 100. Lalu sebagai bahan pertimbangan, Bapak dan Ibu diharapkan tidak memiliki status luaran yang belum terpublikasikan, atau di sini maksimal adalah 1 artikel submitted dengan status submitted dan 1 artikel accepted. Jadi diharapkan untuk status-status luaran penelitian-penelitian sebelumnya selain 2 ini itu adalah statusnya sudah publish. Jadi itu merupakan bahan pertimbangan untuk penerimaan dari skema ini. Dan luaran yang diharapkan di sini adalah minimal jurnal Sinta 4 atau konferensi internasional. Sama seperti SRG untuk tim penelitinya 1-2 orang anggota dosen dan wajib melibatkan mahasiswa. Di sini untuk template CRG akan sama dengan template SRG Bapak dan Ibu, jadi nanti bisa diunduh juga di Sigi. Walaupun mungkin untuk yang 2026 ini belum dimasukkan ya, cuman nanti kami akan segera memasukkan untuk template yang terbarunya, tapi sama seperti tahun lalu. Lalu untuk komponen RAB ini juga sama seperti ini dan juga masih mengikuti standar biaya masukan tahun 2026. Yang selanjutnya adalah untuk skema penugasan hilirisasi. Ini merupakan skema penugasan. Jadi nanti kami akan melihat dari hasil laporan akhir Bapak dan Ibu yang diberikan rekomendasi dari para reviewer, apakah akan dilanjutkan pada penelitian selanjutnya atau akan dihilirisasi. Nah, skema ini akan diberikan kepada DT bintang 2 dan DT bintang 3 yang direkomendasikan oleh reviewer dan juga berdasarkan penilaian dari LPIPM, dan di sini ditambahkan telah memiliki mitra DUDI. Gitu ya Bapak Ibu ya, jadi ini untuk memudahkan Bapak dan Ibu untuk nantinya mengikuti berbagai skema yang dibuka oleh Dikti Saintek gitu ya, supaya sudah lebih dulu untuk menjalin kerjasama penelitian hilirisasi pada mitranya. Nah, skema ini bersifat penugasan ya Bapak Ibu, tadi rekomendasi reviewer dan pertimbangan LPIPM. Nah, di sini ada 2 luaran, ada 2 jenis luaran. Yang pertama adalah hilirisasi inovasi hasil penelitiannya adalah dalam bentuk produk berupa rupa, prototipe, metode, perangkat pengukuran atau bentuk lain yang siap untuk dikembangkan dan dipasarkan. Nah, untuk jenis yang kedua, ini adalah hilirisasi dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi program yang telah dilaksanakan dan adanya bukti keefektifan program dan dokumen program yang siap untuk dikembangkan. Misalnya adalah manual book, prosedur baku, perangkat pelatihan, policy brief, model layanan pemerintah, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi ini akan disesuaikan dari produk akhir Bapak dan Ibu, apakah dalam bentuk prototipe ataukah dalam bentuk policy brief. Untuk yang selanjutnya, ini merupakan skema yang baru dibuka tahun lalu ya, insya Allah akan kita lanjutkan di tahun ini, yaitu Research Publication Grant. Ini merupakan skema yang diberikan untuk DT bintang 2 dan DT bintang 3, dan topik yang diajukan tidak boleh berasal dari luaran wajib pendanaan tahun sebelumnya, namun diperbolehkan untuk luaran tambahan. Jadi misalkan Bapak dan Ibu tahun 2025 sudah mengajukan proposal CRG, lalu sudah publish untuk jurnalnya, tapi ternyata datanya masih cukup banyak untuk bisa ditulis satu jurnal lain. Nah, satu jurnal lain ini bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam skema Research Publication Grant ini. Gitu. Jadi sebagai dana tambahan
untuk luaran tambahan penelitian-penelitian Bapak Ibu sebelumnya. Namun memang untuk luaran dari skema ini minimal adalah jurnal Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi. Jadi Scopus Q1 sampai Q4 dengan progres minimal adalah submit saat laporan kemajuan dan accepted saat laporan akhir. Dan ini akan diberikan waktu Monef hingga tahun berikutnya. Jadi Bapak dan Ibu yang mungkin di tahun 2025 mengajukan skema RPG, lalu di laporan akhirnya belum sampai tahap accepted. Nah ini nanti insya Allah akan kita lakukan Monef gitu ya, pertemuan kembali untuk melakukan evaluasi atau juga melakukan perundingan bersama gitu ya, bagaimana caranya untuk menyelesaikan luaran dari skema Research Publication Grant ini. Untuk persyaratan Sintanya yaitu pada bidang sosum adalah 80 dan untuk Saintek adalah 175 dengan pertimbangan yang sama yaitu status luaran pada penelitian-penelitian sebelumnya. Lalu untuk tim peneliti juga terdiri dari 1 sampai 2 orang anggota dan wajib melibatkan mahasiswa. Nah ini Bapak Ibu untuk template-nya berbeda dengan CRG dan SRG ya Bapak Ibu, jadi jangan sampai salah dalam mendownload template-nya. Lalu kalau komponen RAB-nya sama dengan CRG dan SRG dan juga mengikuti dengan standar biaya masukan 2026. Oke, untuk skema yang terakhir adalah Joint Research Grant. Oh ini mohon maaf maksud saya JRG ya di sini Bapak Ibu. Ini akan diberikan pada DT bintang 2 dan bintang 3 dan berkolaborasi dengan peneliti dari instansi dalam atau luar negeri. Jadi boleh dari dalam maupun luar negeri, namun mitra luar negeri ini akan lebih diutamakan. Untuk skor Sinta pengaju ketua peneliti adalah minimal 100 untuk soshum dan 200 untuk saintek ya, dan juga sama dengan pertimbangan status dari pendanaan sebelumnya. Luaran untuk skema ini adalah minimal jurnal Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi. Tim penelitiannya juga sama, 1 sampai 2 orang anggota dosen, mitra dari institusi dalam atau luar negeri, dan juga wajib melibatkan mahasiswa. Berikutnya untuk template proposal, ini sebenarnya template-nya sama dengan CRG dan SRG, namun karena kami harapkan mitranya adalah mitra luar negeri, sehingga kami harap mohon maaf untuk template-nya, jadi ya kami gunakan dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya ini untuk mempermudah Bapak dan Ibu untuk mungkin selanjutnya sudah mempersiapkan untuk menjalin kerjasama internasional yang nantinya bisa untuk melakukan apply untuk pendanaan internasional. Untuk komponen RAB juga sama ya, masih mengacu pada SBM 2026. Baik, untuk kategori bintang, ini juga masih sama seperti tahun lalu Bapak dan Ibu, ada berdasarkan pertimbangan jumlah penelitian, jumlah publikasi, skor Sinta, ketua pada penelitian eksternal, ketua pada penelitian internal, dan juga durasi waktu di UAI. Nah, untuk kategori bintang ini kami belum bisa untuk mengumumkannya sekarang, Bapak dan Ibu, mohon maaf, tapi sebelum pembukaan call for proposal untuk proposal penelitian, itu akan kami umumkan, gitu ya. Jadi supaya Bapak Ibu bisa mengetahui apakah akan mengajukan yang mana. Baik, berikut merupakan kuota pengusul proposal. Jadi untuk bintang 1 ini hanya bisa untuk mengajukan di SRG, sedangkan untuk skema lainnya diperbolehkan untuk menjadi anggota. Untuk bintang 2 dan bintang 3 tidak bisa menjadi ketua di SRG, tapi bisa untuk menjadi ketua maupun anggota di seluruh skema lainnya. Di mana seluruh bintang, kategori bintang ini hanya diperbolehkan mengusulkan 1 proposal sebagai ketua dan 1 proposal sebagai anggota. Nah, ini merupakan ringkasannya Bapak dan Ibu. Jadi untuk SRG, kualifikasi ketua pengusul adalah DT bintang 1, tidak ada skor Sinta maupun pertimbangan luaran dari tahun sebelumnya. Maksimal dosen pengusul adalah 3 orang dan luarannya adalah artikel pada jurnal maupun proceeding.
Kalau untuk CRG, DT bintang 2, DT bintang 3, minimal 50 soshum, 100 saintek, dan maksimal 1 artikel submitted dan 1 artikel accepted akan menjadi bahan pertimbangan. Ini maksimal adalah 3 dosen pengusulnya dengan luaran yaitu jurnal Sinta 4 minimal. Untuk RPG ya seperti yang tadi sudah saya bacakan di slide sebelumnya, dan untuk luaran ini minimal di jurnal Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi. Untuk di JRG juga sama, untuk luarannya sama seperti RPG, minimal jurnal Sinta 2 atau jurnal internasional bereputasi. Baik, untuk yang selanjutnya ini merupakan kuota pengusulan dan maupun kuota pendanaan. Untuk kuota pengusulan di sini maksimal 2 ya, seperti yang tadi di slide sebelumnya Bapak dan Ibu, yaitu 1 usulan sebagai ketua dan 1 usulan sebagai anggota gitu ya dalam pendanaan grant internal. Atau jika Bapak Ibu tidak mengajukan sebagai ketua, maka dipersilahkan boleh untuk menjadi anggota, jadi 2 usulan sebagai anggota pada pendanaan grant internal. Namun untuk kuota pendanaan Bapak dan Ibu kami hanya memaksimalkan di 1 proposal, yaitu 1 proposal didanai DPPM Kemdikti-Saintek tahun 2026 atau 1 proposal didanai grant internal UAI 2026. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu sudah diterima proposalnya di DPPM, maka akan tidak bisa untuk didanai lagi di grant internalnya. Begitu pula dengan kalau misalkan di sininya masih belum rezeki begitu ya Bapak dan Ibu, nah insya Allah akan memiliki peluang yang sangat besar untuk didanai di proposal grant internalnya. Di sini untuk ketua peneliti yang masih memiliki tanggungan berupa kelengkapan laporan, di sini ada laporan kemajuan dan akhir, ada laporan keuangan, ada bukti pengeluaran keuangan, dan juga revisiannya. Jadi Bapak dan Ibu setelah mendapatkan review itu biasanya akan ada form revisi dan juga laporan akhir yang sudah direvisi. Nah, apabila Bapak dan Ibu belum melengkapi keseluruhan dari dokumen ini, maka mohon maaf Bapak dan Ibu belum dapat mengajukan usulan baru hingga kewajibannya ditunaikan. Lalu yang selanjutnya, ketua peneliti yang terlambat mengumpulkan kelengkapan berkas di atas sesuai dengan waktu yang ditentukan dapat menjadi bahan pertimbangan pada penerimaan proposal. Jadi sangat diharapkan Bapak dan Ibu untuk bisa mengumpulkan laporan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Namun apabila memang ada kendala tertentu yang sangat tidak bisa untuk disesuaikan, misalkan Bapak Ibu sedang sakit atau mungkin ada hal-hal lainnya yang memang urgensinya sangat tinggi, maka mohon untuk diinformasikan kepada kami. Lalu yang selanjutnya adalah status keluaran pada penilaian sebelumnya akan menjadi bahan pertimbangan juga untuk penerimaan proposal. Sebenarnya untuk poin nomor 1 ini Bapak dan Ibu itu sudah ada di dalam SPK, namun memang mungkin tidak terbaca ya oleh Bapak dan Ibu, mungkin saya juga kadang juga sudah tidak terbaca begitu ya untuk SPK. Jadi mungkin nanti kita akan coba membaca atau SPK-nya supaya kita pun juga lebih memahami isi dari SPK yang kita tanda tangani. Berikutnya adalah untuk form penilaian Bapak dan Ibu. Jadi untuk form penilaian ini ada untuk proposal, ada untuk laporan kemajuan dan juga laporan akhir yang Bapak Ibu bisa lihat keseluruhan dari form penilaiannya pada Bitly indikator penilaian 2026. Ini memang tidak kita masukkan ke dalam SIGI, tapi jika Bapak Ibu ingin melihat maka bisa untuk mengklik link di sini. Kurang lebih untuk penilaiannya, untuk SRG ada masalah yang diteliti dan relevansinya, ada desain dan metode, luaran dan indikator capaian penelitian, dan juga kelayakan. Untuk setiap poinnya ini ada bobotnya masing-masing Bapak dan Ibu, dan juga ada skornya. Jadi apakah misalkan kejelasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, nah ini mendapatkan skor 1 itu seperti apa, skor 2 seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa lihat untuk di link indikator penilaian 2026. Ini untuk SRG Bapak dan Ibu, jadi ini ada 4 topik, ada 4 poin. Lalu untuk RPG ini juga ada 4 poin, tapi di paling bawah ada riwayat hibah ketua tim peneliti dan juga secara keseluruhan proposal sudah maaf Bapak dan Ibu, ada kompetensi dan pengalaman publikasi peneliti. Jadi itu tambahan untuk
penilaian RPG. Sedangkan untuk JRG, selain ada 4 poin yang sama seperti SRG dan CRG, juga ada mengenai poin mitra. Jadi pemilihan mitra, apakah skala nasional atau internasional, dan bagaimana kontribusi mitra pada tahapan proses penelitian. Jadi Bapak Ibu bisa cek form penilaiannya pada link berikut. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah template proposal, ini masih sama seperti tahun lalu, insya Allah sama juga dengan yang digunakan oleh DPPM, ya, ini untuk SRG dan CRG, ini untuk RPG, dan ini adalah untuk JRG. Jadi kurang lebih sebenarnya JRG ini sama dengan yang SRG dan CRG, hanya di bahasa Inggris kan. Namun yang ingin saya sedikit informasikan Bapak dan Ibu, ini tidak hanya untuk penelitian grant internal, tetapi juga untuk penelitian eksternal. Di sini di dalam kotak ini tertulis apa saja yang Bapak Ibu dapat tuliskan. Contohnya di bagian pendahuluan ini tertulis pendahuluan tidak lebih dari 1000 kata yang terdiri dari latar belakang rumusan masalah, pendekatan pemecahan masalah, state of the art, dan peta jalan. Nah, 1000 kata yang dimaksud ada di sini adalah maksimal, itu mencakup dari D1, D2, D3, dan selanjutnya. Izin mungkin saya coba contohkan sedikit Bapak Ibu untuk perhitungannya, karena terkadang suka berbeda perhitungan dengan kami di LPIPM. Jadi di sini Bapak dan Ibu di D1 Bapak Ibu bisa coba untuk blok sampai di D1 di sini, lalu Bapak Ibu pindahkan ke dalam Word. Lalu selanjutnya itu baru di D1, nah ini masuk ke dalam D2. Bapak Ibu bisa pas lagi. Lalu di D3. Dan ini Bapak Ibu paste di sini. Dan di D4. Jadi untuk gambar ini Bapak Ibu tabrak saja. Karena jika itu gambar maka dia tidak akan terhitung sebagai kata-kata. Nah ini saya di 1032 ya, berarti ini saya lebih nih kemarin ya, belum saya perbaiki, begitu ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah untuk surat perjanjian kerjasama. Jadi tadi yang izin saya mengingatkan juga kepada Bapak dan Ibu dan juga untuk saya sendiri kadang-kadang juga saya juga tidak membaca secara detail ya Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk SPK di sini akan tertulis judul penelitian Bapak dan Ibu, lalu antara LPIPM UAI dengan nama dari Bapak Ibu. Di sini ada tanggal ya dan nama-nama dari anggota Bapak dan Ibu. Lalu di pasal 1 ini adalah ruang lingkup pekerjaan dan di pasal 2 adalah jangka waktu pelaksanaan. Jadi bisa dalam jangka waktu 7 atau 8 bulan. Lalu yang selanjutnya di pasal 3 ini mengenai penyerahan hasil pekerjaan. Jadi ini karena masih dalam bentuk template ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini belum dituliskan ya. Jadi untuk selambat-lambatnya untuk laporan kemajuan pada bulan berapa, lalu untuk 100% ini pada bulan keberapa gitu ya. Laporan akhirnya akan diminta untuk dapat disubmit pada bulan keberapa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek di dalam pasal 3 pada SPK yang Bapak Ibu tanda tangani. Lalu untuk RPG di sini ada beberapa poin tambahan yaitu adalah jurnal Sinta 2 maupun progres artikel yang sudah mencapai status tertentu begitu. Lalu yang selanjutnya di sini pasal 4 adalah berlaku untuk pemberdayaan masyarakat dan yang pasal 4 yang untuk penelitian ada di sini Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah untuk biaya pelaksanaan kegiatan. Jadi untuk pembiayaannya ini akan dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu pada tahap 1 sebesar 50% dan pada tahap 2 sebesar 50%. Pada tahap 1 ini akan dibayarkan setelah PKS ditandatangani oleh kedua belah pihak dan peneliti mengunggah revisi proposal sesuai dengan masukan dari reviewer dan LPIPM. Untuk tahap kedua sebesar 50% ini akan dibayarkan setelah laporan kemajuan dibuat dan diterima. Untuk yang selanjutnya adalah untuk poin seminar Bapak dan Ibu. Ini untuk sedikit ada penambahan Bapak dan Ibu. Jadi untuk pihak kedua, jadi sebagai tim peneliti wajib untuk hadir mengikuti seluruh kegiatan dan mempresentasikan hasil penelitian dan pemberdayaan masyarakatnya saat seminar hasil. Jadi saat Sendamas ya Bapak dan Ibu biasanya kita diseminasi hasil pada kegiatan Sendamas. Mohon Bapak dan Ibu bisa mengikuti seluruh kegiatan dari awal.
Baik, untuk yang selanjutnya pada pasal 6 di sini ada sanksi dan juga denda, di mana di sini ada mengenai pihak kedua yang tidak mengunggah berkas laporan akhir, secara otomatis dianggap mengundurkan diri dan wajib mengembalikan dana tahap 1 dan 2. Tapi, alhamdulillah tidak ada yang, sampai melakukan ini ya Bapak Ibu dan Ibu ya, tapi ini tertuang di dalam SPK kita. Lalu selanjutnya pihak kedua apabila tidak mengunggah kelengkapan berkas laporan akhir dan juga revisinya sesuai waktu yang telah ditentukan, maka pihak kedua tidak diperbolehkan mengajukan proposal penelitian Grand UAI periode berikutnya. Ini sebenarnya, baru kami tambahkan ya Bapak Ibu ya dan revisinya. Jadi makanya kalau untuk di tahun ini, untuk revisinya itu masih masuk ke dalam bahan pertimbangan. Namun, apabila Bapak dan Ibu di tahun ini tidak mengumpulkan revisiannya juga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka, mengacu kepada SPK ini tidak diperbolehkan untuk mengajukan pada proposal periode berikutnya, begitu Bapak dan Ibu. Jadi, mungkin kita sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu ya untuk bisa, tertib secara administrasi. Untuk selanjutnya adalah pasal 7 yaitu keadaan memaksa, jika terdapat keterlambatan yang diakibatkan karena adanya keadaan memaksa, maka pihak kedua akan dibebaskan dari sanksi yang ada di pasal 6. Bapak dan Ibu apabila memang ada keadaan yang memaksa, ya yang sangat tidak bisa untuk ditoleransi untuk dapat mengerjakan laporan dan, kelengkapan berkasnya, maka mohon untuk menginformasikan kepada kami. Lalu yang selanjutnya ada tentang perselisihan, ada tentang pajak, lalu ini ada etika pemberdayaan masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dan juga etika penelitian. Jadi, Bapak dan Ibu, harapannya, kita bisa membaca terlebih dahulu untuk SPK-nya sebelum akhirnya menandatangani SPK ini bersama. Baik, untuk yang selanjutnya adalah untuk laporan keuangan dan juga bukti pengeluaran. Untuk RAB tadi Bapak Ibu sudah, lihat untuk, template-nya. Nah, untuk laporan keuangan sebenarnya kurang lebih sama Bapak dan Ibu, hanya di sini sudah terisikan, eee, total dari belanja Bapak dan Ibu, dan mohon kami mengingatkan adalah untuk melengkapi juga untuk link laporan bukti pembayaran. Jadi Bapak dan Ibu, kami sudah menyiapkan template seperti ini, bisa di-download yang klik biru ini Bapak dan Ibu, template laporan bukti pembayaran. Nanti Bapak dan Ibu bisa masukkan ke dalam sini untuk nota-notanya. Nah, file ini Bapak Ibu masukkan ke dalam OneDrive atau G Drive, lalu dikopikan linknya, nah dimasukkan ke dalam nomor 5 ini, link laporan bukti pembayaran. Karena ini, biasanya di DPPM pun juga, diminta Bapak dan Ibu, jadi, mudah-mudahan kita coba di Grand Internal juga supaya, kita lebih terbiasa dalam melakukan, pemberkasan, terutama untuk bukti-bukti pengeluaran. Baik, untuk yang terakhir Bapak dan Ibu, ini merupakan kegiatan dan waktu kegiatan tadi yang juga sudah diinformasikan oleh, Mas Dika ya Bapak dan Ibu. Untuk sosialisasi saya lupa hari ini ternyata tanggal 29 ya, jadi ini tanggal 29 Januari 2026. Untuk call for proposal untuk, Abdimas itu yaitu di tanggal 28 Januari hingga 12 Februari. Sedangkan untuk penelitian, ini saya masih salah tulis Abdimas ya, di penelitiannya insya Allah dibuka di tanggal 12 Februari sampai dengan 26 Februari. Dan mudah-mudahan di tanggal ini, sudah ada pengumuman dari DPPM ya Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu juga sudah, bisa menakar apakah akan mengajukan proposal di Grand Internal atau tidak. Karena juga akan memudahkan jikalau misalkan memang belum rezeki di DPPM, bisa langsung diajukan di, Grand Internal UAI. Baik Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan nanti, untuk tanya jawab akan digabung di akhir. Saya kembalikan kepada Mas Dika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Nadia telah menyampaikan sosialisasi terkait bidang penelitian. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung aja melalui chat terlebih dahulu sebelum kita buka sesi nanti di akhir. Bisa langsung sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau melakukan tanya jawab melalui chat, nanti bisa langsung saja melalui kolom komentar. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk saja pemateri terakhir, yaitu terkait
bidang publikasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Manik Sunwantari. Ada Ibu Manik, kami silakan. Bu Manik. Oke, baik, sambil menunggu kami Belum, informasi. Bu. Oke, sambil menunggu kami informasikan kembali terkait call for proposal pemberdayaan masyarakat sudah dibuka per tanggal 29 sampai dengan nanti 12 Februari dan call for proposal penelitian dibuka mulai tanggal 12 Februari sampai dengan 26 Februari dan pengajuan proposal dan unduh template proposal dapat melalui halaman sigi.ui.ac.id. Jika ada perlu dipertanyakan kembali bisa langsung saja menghubungi teman-teman di LPIPM. Dan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat. Jadi bisa saya bacakan satu persatu jika masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Untuk itu nanti dulu Pak Asep jangan tunjuk jari dulu. Karena masih ada satu lagi Bu Manik. Oke Bu Manik. Udah tersambung Bu Manik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mudika. Terima kasih juga kepada Prof. Taufik dan kepada Pak Dr. Yunus selaku Ketua LPIPM. Saya sebagai penutup tidak panjang Bapak dan Ibu supaya nggak jenuh. Jadi tugas saya hanya ingin menyampaikan terkait dengan insentif ya, terutama kaitannya dengan publikasi ilmiah. Saya share dulu. Ini baik, sudah kelihatan ya Bapak dan Ibu. Jadi saya melanjutkan dari apa yang disampaikan Bu Dr. Kusanti dan Mbak Nadia. Jadi kenapa kampus terutama UAI ini menggunakan atau memberikan insentif dengan tujuan supaya hasil riset dan pengabdian masyarakat Bapak dan Ibu itu bisa semakin meningkat mutunya dan itu juga akan mempengaruhi pemeringkatan perguruan tinggi ya ketika nanti kita akan berkompetisi di hibah eksternal. Kemudian ini memotivasi dosen untuk terus selalu melakukan kegiatan tridharma. Sebetulnya mungkin kalau dilihat tidak besar ya Bapak dan Ibu, tapi paling tidak itu bisa menjadi trigger Bapak dan Ibu untuk terus melakukan penelitian walaupun Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan sertifikasi dosen memang ada kewajiban untuk melaporkan setiap semester. Namun paling tidak kita akan semakin terdorong untuk meningkatkan karya ilmiah kita yang tadinya Sinta 5 jadi Sinta 4, Sinta 4 ke-3, 3 ke-2. Alhamdulillah kalau bisa di Sinta 1 atau bahkan di jurnal bereputasi internasional atau minimal Bapak Ibu di jurnal internasional yang tidak harus bereputasi ya terutama untuk Bapak dan Ibu yang sudah memiliki JAD lektor kepala karena biasanya PKD itu harus ada hasil penelitian Sinta 2 selama 3 tahun dan artikel di jurnal internasional, tidak harus bereputasi ya Bapak dan Ibu. Jadi ini menjadi paling tidak penyemangat atau mengurangi beban Bapak dan Ibu untuk bisa dipublikasikan. Kemudian juga memberikan apresiasi kepada peneliti serta meningkatkan jumlah publikasi ilmiah. Jadi kalau mungkin dari teman-teman yang dari bidang sosial ya kalau penelitiannya
kualitatif misalnya itu bisa dipecah menjadi beberapa hasil penelitian. Jadi ini akan sangat membantu sehingga tidak setiap semester kita diuber-uber untuk menghasilkan publikasi ilmiah ya, karena kan biasanya JAD masih boleh ya lanjut atau selesai gitu. Nah, paling tidak biasanya kan 1 tahun diberikan kesempatan. Jadi ini bisa mendorong Bapak dan Ibu terutama untuk menyelesaikan luaran. Dan besarannya klasifikasi untuk di tahun 2026 ini untuk Sinta 1 dan 2 itu sebesar 3 juta. Dan mohon maaf masih tetap berlaku seperti tahun yang lalu bahwa Sinta di bawah ini belum bisa mendapatkan insentif seperti 2 tahun yang lalu gitu ya. Kalau 2 tahun yang lalu kan Sinta 4 masih bisa, Sinta 3. Nah, untuk tahun 2025, 2026 kita mulai di Sinta 1 atau 2. Walaupun Sinta 1 mungkin lebih sulit nih daripada di G1, G4, G3 ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau yang sebelumnya di Scopus itu atau di US misalnya tidak dilihat lagi kalau G1 sampai G4 dapat 8 juta misalnya. Nah, untuk tahun ini kita dilakukan pemeringkatan untuk G1, G2 8 juta insentifnya, untuk G3 6 juta dan G4 4 juta. Kemudian ada buku yang diterbitkan bisa dalam bentuk referensi atau monograf itu sebesar 3.500.000 sehingga Bapak dan Ibu mungkin dicek kembali di Google Scholar-nya atau di sistemnya melakukan update data kembali karena biasanya kami dari LPIPM dasarnya itu, atau misalnya kalau kemarin diminta orang tentang hasil publikasi Bapak dan Ibu bisa disampaikan ke LPIPM. Ya, karena ini untuk menghindari adanya supaya nanti ada yang merasa bahwa saya sudah bikin tetapi ini belum dilaporkan. Nah, ini kan repot. Jadi yang lebih paham Bapak dan Ibu dan diharapkan lebih rajin untuk melaporkan ke kami gitu ya. Karena kadang-kadang di Google Scholar belum muncul, tapi di Semantic Scholar muncul ya, atau mungkin di jurnalnya, karena tidak selalu jurnal itu selalu terhubung dengan Google Scholar. Jadi mohon Bapak dan Ibu itu juga diperhatikan. Kemudian untuk klasifikasi HKI, hak paten dan paten sederhana itu sebesar 4.500.000. HKI granted itu 700, kemudian pendaftar HKI non paten sebesar 250.000. Untuk yang sekarang ini hak cipta seperti publikasi kita tidak lagi berikan insentif seperti tahun sebelumnya. Jadi kecuali hak cipta dalam bentuk karya video misalnya atau seni ya Bapak dan Ibu. Jadi sebaiknya mungkin perlu kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan sudah publikasi itu mohon disimpan ya, di screenshot misalnya di OJS atau kemudian ada email misalnya, karena kemarin kita belajar dari teman-teman yang mendapatkan insentif Dikti dari Dikti ya, yang besarannya beragam, ya rata-rata dapatnya 10 juta, Sinta 2 dan untuk yang Scopus sama, diberi sama. Nah itu ternyata ada permintaan dari Dikti bahwa buktinya adalah screenshot dan bukti dalam bentuk email. Ada juga yang minta dalam bukti jawaban email dari pengelola. Nah, ada beberapa jurnal yang memang tidak secara otomatis menjawab ketika kita mengirimkan naskah. Yang langsung dijawab bahwa terima kasih ya, mesin yang menjawab, tapi ada juga yang tidak. Nah, ini karena kami belajar dari kemarin di Dikti, mohon Bapak Ibu mulai merapikan gitu ya. Entah ke depan apakah masih seperti itu. Jadi kemarin kita sudah kirimkan dalam bentuk screenshot pun masih dipertanyakan kembali bagaimana email atau mungkin dari WA gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi pembelajaran. Jadi kadang-kadang
aturan pun itu kadang-kadang datangnya mendadak, ya itu biasa kalau di dikti maupun LDikti. Nah, ini kita melihat bagaimana jumlah HKI yang di 2025 dan 2024 memang di 2024 itu sangat tinggi sekali, ya sangat melesat sampai 147, sementara di 2025 hanya 91. Nah, kami berharap karena luaran itu bisa dibuat dalam bentuk video, dan sebetulnya dengan adanya HKI ini juga bisa meningkatkan skor Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya penulisan di jurnal, di publikasi Sinta atau yang terindeks nasional atau internasional atau yang internasional bereputasi, tetapi HKI ini juga bisa meningkatkan skor Sinta dan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu penghargaan publikasi terbaik. Kami utamakan dan memang menjadi kewajiban bahwa nantinya yang diberikan penghargaan adalah Bapak Ibu yang menggunakan UAI sebagai institusi utama. Dan perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu, di dalam artikel yang Bapak Ibu tulis diharapkan, ya kami mewajibkan sebetulnya di acknowledgement itu ditulis bahwa ini berasal dari grant LPIPM gitu. Jadi itu juga sebagai bukti bahwa memang Bapak Ibu itu menggunakan UAI sebagai institusi utama. Jadi kami ingatkan kembali karena masih ada beberapa publikasi yang tidak menuliskan institusi dari di acknowledgement, tidak menyebutkan institusi utama, dalam hal ini UAI. Kemudian artikel telah terbit pada jurnal atau proceeding internasional yang bereputasi. Jadi memang ada yang pakai IEE misalnya, itu memungkinkan untuk mendapatkan penghargaan. Dan lalu publikasi dalam masa pendirian, jadi di 2025 berarti yang di Januari sampai di Desember 2025. Dan mohon maaf Bapak Ibu tidak kemudian otomatis mendapatkan penghargaan karena tetap harus dilakukan penilaian terkait dengan publikasi Bapak dan Ibu oleh 3 orang reviewer, yang kemudian bobot publikasi itu nanti kita jumlahkan, jadi keluarlah nanti siapa yang mendapatkan penghargaan tersebut. Lalu ada lagi persyaratan yang mesti Bapak Ibu penuhi, bahwa Bapak Ibu menjadi dosen tetap memiliki NIDN, NIDK terdaftar pada PD Dikti. Jadi di pangkalan data itu ada nama Bapak dan Ibu sebagai dosen tetap. Lalu dosen tetap aktif, tidak sedang tugas belajar. Karena kalau tugas belajar berarti kan sudah di nonaktifkan ya, kecuali yang khusus untuk LPDP, karena otomatis di situ tidak bisa melakukan kegiatan apapun, fokus pada perkuliahan. Namun kalau yang dari PTS mungkin ada yang dosen dengan kewajiban terjarma atau dosen yang tidak dengan kewajiban terjarma. Sekarang pilihannya agak baru lagi. Dan saya menyambung apa disampaikan oleh Bu Nadia tadi, bahwa Bapak Ibu yang bisa mengusulkan kembali di 2026 adalah terhitung yang tidak punya hutang luaran. Jadi luaran itu dihitung 2 tahun ketika Bapak Ibu sudah menandatangani SPK. Nah, bentuknya tidak mesti ya, sebaiknya sih memang yang sudah dipublikasikan. Tetapi kami memberikan kelonggaran yang sudah submit atau in review gitu ya, atau accepted, itu masih bisa mengikuti periode pengajuan 2026. Namun bagi Bapak dan Ibu yang belum menyampaikan laporan akhir, jadi mohon maaf untuk 2026 tidak bisa mengikuti atau mendapatkan grant di 2026. Kenapa? Karena sebetulnya uang atau grant itu kan sudah diserahkan semuanya kepada Bapak Ibu masing-masing. Namun ada laporan akhir yang belum disubmit di SIGI. Jadi mohon ini diperhatikan, tidak hanya artikel ya sebagai luaran, tetapi laporan akhir itu menjadi kewajiban karena semua kewajiban pembayaran sudah dilakukan oleh universitas. Jadi
mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu. Jadi untuk sementara bagi yang tidak mensubmit laporan akhir tahun 2025 kemarin, ya, mohon maaf untuk 2026 belum bisa mengikuti atau bisa berkompetisi di dalam Grand 2026. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Kita mungkin bisa diskusi yang lebih cair. Bapak dan Ibu bisa menyampaikan apapun yang itu bisa kami jadikan sebagai masukan ke depan di dalam proses pelaksanaan grand internal itu. Oh ya, ini sedikit catatan Bapak Ibu. Jadi kenapa proposal itu harus mengikuti atau harus dinilai secara administrasi. Jadi sebetulnya kami mendorong Bapak dan Ibu mengikuti template yang disediakan oleh Dikti hibah ketika kita hibah eksternal. Sehingga dalam supaya Bapak Ibu terbiasa membuat proposal dengan jumlah kata, dengan misalnya jumlah judul, itu sangat administratif sekali. Mungkin beban menjadi beban Bapak dan Ibu. Namun ketika kemudian di grand internal ini dibuat sama, kami melihat bahwa ada satu lonjakan yang signifikan ya ketika kemarin Bima dibuka ada 61 proposal ya Mbak Nadia yang masuk, yang padahal tahun sebelumnya itu hanya 42. Jadi memang sebetulnya supaya bisa membiasakan Bapak dan Ibu tidak kaget dengan template yang ada di Bima gitu. Kenapa? Karena ternyata beberapa yang ditolak itu justru di administrasi. Jadi konten itu belum sampai ke konten, di administrasi berguguran, dan ini memang menjadi kewajiban bagi institusi, ya artinya dalam hal ini UAI di tim LPIPM untuk melakukan bukan penilaian sih sebetulnya, pengecekan apakah jumlah ini sudah sesuai seperti aturan yang ada di Dikti. Sehingga harapannya ketika Bapak dan Ibu mau ikut dalam hibah Dikti apapun, baik itu penelitian dasar, fundamental, itu sudah terbiasa dengan tata cara seperti yang digunakan oleh Dikti. Itu sih sebetulnya. Jadi bukan kami menilai, tetapi membantu untuk pengecekan. Jadi mohon maaf kalau merasa berkali-kali kok suruh revisi begitu. Karena yang berhak untuk meng-ACC ketika misalnya secara administratif itu kurang pas, itu ada di institusi. Jadi kami juga akan kena tegur ketika kemudian kami membiarkan saja kesalahan secara administratif untuk kemudian dikirimkan ke Dikti. Demikian Bapak dan Ibu, monggo kalau ada yang mau didiskusikan, kami dengan sangat terbuka memberikan kesempatan Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Mas Mudika. Kita tunggu respon dari Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Manik yang telah menyampaikan sosialisasinya terkait bidang publikasi. Untuk itu kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin mau langsung tanya jawab, bisa langsung aja raise hand mungkin pada Microsoft Teams-nya. Oke, ini aku nggak bisa terlihat mana yang mau. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, pertama ada dari Bu Asri Nur Rahmi. Tiga awal dulu ya Bapak Ibu. Silakan yang kedua dan yang ketiga. Oke, mungkin Bu Asri silakan. Bu Asri boleh langsung saja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Asri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Izin bertanya untuk terkait publikasi ya. Tadi kan ada untuk 2 tahun apabila luarannya itu belum terpublikasi. Nah, bagaimana apabila
sudah diterima namun masih proses revisi, seperti itu, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait untuk, kebetulan, alhamdulillah tahun lalu itu kan saya, mengajukan untuk yang joint research grant, kerjasama dengan kampus luar, seperti ke kampus luar negeri gitu ya. Nah kemudian untuk, jumlah dosennya, karena kan di situ 1 sampai 2 dosen anggotanya, seperti itu. Nah, untuk diri kita sendiri, di internalnya, berarti hanya 1 orang dan 1 dosen luar negeri, atau bagaimana? Itu untuk yang penelitian ya, mungkin. Nah, kalau untuk Pengmas itu berarti hanya terbatas di, apa namanya, jarak ya, seperti itu ya berarti yang ditetapkan? Tidak boleh untuk, apakah ada Pengmas untuk Pengmas pembiayaan luar negeri atau tidak, gitu. Itu saja dari saya mungkin, terima kasih. Terima kasih Bu Asri. Mungkin bisa langsung dijawab dari penelitian dulu ya. Bu Nadia mungkin bisa dapat bantu menjawab pertanyaan Bu Asri terkait penelitian, dan berikutnya nanti Bu khusus nanti kami mohon untuk Pengmasnya. Untuk skema kompetitif dan prime itu di lokasi Jabodetabek. Ya, sedangkan untuk desa binaan itu batasannya sebenarnya 200 km, namun memang memerlukan MOU dengan pihak UAI. Tidak menutup kemungkinan jika ada usulan di luar 4 desa binaan yang tadi atau kita sudah kerjasama selama ini bisa diajukan, namun perlu ada proses ya, perlu ada MOU dengan pihak desa binaan. Apakah menjawab, Ibu? Iya, berarti masih dalam negeri ya? Oh Nah, iya. karena tadi saya menanyakan di luar negeri, karena kebetulan kita juga sudah ada MOU untuk yang paling dekat Malaysia lah gitu ya, karena saya sedang izin belajar di sana gitu kan. Nah, MOU sudah ada, tapi kan ternyata tidak masuk untuk skema pembiayaan pengabdian masyarakat untuk luar negeri ya. Oke. Baik, mungkin teman-teman. Baik, Bu Asri, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab yang nomor 2 tadi ya Ibu ya, mengenai skema JRG. Kalau di kami memang di SIGI itu di maksimalnya adalah 4 anggota Ibu, 4 tim peneliti. Jadi kalau misalkan Ibu sebagai ketua, 1 lagi dosen anggota dari UAI, lalu maksimal adalah 2 orang dari mitranya Ibu. Jadi total ada 4 di maksimal yang masuk ke dalam SIGI. Cuman memang kalau misalkan untuk publikasi begitu ya Bapak Ibu Asri dipersilahkan gitu. Jadi tidak ada keharusan dari kami harus sama persis dengan yang terdata di dalam SIGI. Jadi dipersilahkan Ibu kalau misalkan mau dimasukkannya hanya di publikasinya saja nanti pada akhirnya Ibu. Begitu. Lalu untuk pertanyaan pertama, mohon maaf Ibu tadi saya tidak terdengar gimana Bu? Belum notes ya. Ya, terkait untuk yang dipublikasi. Jadi apabila kan ada syarat untuk yang publikasi, apabila ternyata publikasinya itu masih ongoing atau proses revisi. Nah, bagaimana apakah dosen tetap bisa mengajukan seperti saya misalnya skema yang tahun lalu saya tetap bisa mengajukan JRG atau bagaimana untuk proses ataupun persyaratannya gitu ya. Terima kasih. Oh iya, baik, terima kasih Bu. Izin ini maksudnya untuk yang RPG atau yang untuk insentif Ibu? Untuk yang tadi saya tanya adalah untuk pengajuan yang tahun 2026 ini, apabila yang kita tahun sebelumnya itu masih proses belum terpublikasi gitu loh. Untuk yang kalau saya kebetulan JRG kan gitu. Jadi ya itu bagaimana? Oh, berarti Seperti untuk itu, yang Bu. tadi disampaikan oleh Bu Manik ya Bu Asri ya? Oh iya, betul. Oh iya, masing-masing berarti satu pertanyaan. Enggak sih Bu, enggak Iya. maksudnya kalau yang RPG sebenarnya juga bisa Bu untuk mengajukan artikel publikasi Ibu, cuman bukan merupakan luaran wajib dari penelitian sebelumnya Bu. Jadi kalau tahun lalu Ibu ada penelitian JRG, lalu Ibu sedang ongoing untuk papernya, tapi ternyata di JRG tersebut Ibu bisa menghasilkan paper lainnya. Nah itu Ibu bisa masukkan di skema Research Publication Grant di Bisa 2 gitu? 8. Iya Bu, sebagai luaran tambahan Bu, boleh Bu.
Oh, oke, berarti Tapi saya luaran bisa tambahan Bu, buat jadi topiknya sama dengan JRG Ibu di tahun lalu, tapi sebagai luaran tambahan Ibu, gitu. Dengan minimal, jurnalnya adalah Sinta 2 atau, Scopus, begitu. Itu bisa Ibu ajukan, tapi bukan, luaran utama dari penelitian Ibu sebelumnya. Jadi sebagai luaran tambahan. Itu bisa diajukan, nominalnya ada di, 8 juta ya, Bu, ya? Oke, Di baik, Mas. 8,1. Nah, tapi kalau misalkan yang Ibu maksud adalah skema yang tadi disebutkan oleh Bu Manik mengenai insentif, Ibu, itu, biasanya dari LPIPM melakukan pendataan, Ibu. Pendataan untuk jurnal-jurnal yang sudah terpublikasi. Baru itu yang nantinya akan mendapatkan, insentifnya, gitu, Ibu. Jadi, sebenarnya tidak perlu diajukan yang untuk insentif, nanti insya Allah akan It will data be oleh automatically. kami. Ah, Betul. Paling kalau misalkan borang, Excel Ibu ya yang kami suka share, nah itu bisa di-update di situ jikalau belum terdata oleh kami. Nah, berdasarkan itu kami akan mengajukan insentif publikasinya. Begitu Ibu Asri. Oke, baik, Nadia, terima kasih untuk informasinya. Tapi tadi saya ingin lebih perjelas lagi, misalkan kalau misalkan tadi kan yang untuk pengajuan yang research untuk publication, jadi maksudnya di sini apakah kita bisa mengajukan dua, misalkan yang untuk research untuk publication ataukah hanya untuk satu JRG saja? Jadi bisa dua-duanya JRG dan research publication atau salah satu saja, seperti itu. Oke, untuk, kuotanya cuma 1 Ibu sebagai ketua, tapi 1 lagi sebagai anggota. Jadi mungkin kalau yang Oh, Ibu mengajukan RPG, yang JRG-nya Ibu sebagai anggotanya Oh gitu, Bu. gitu, oke, baik, mungkin misalnya salah satu anggota saya yang mengajukan di situ sebagai ketua, tapi dia pun Iya, hanya satu kan sebagai iya ketuanya gitu. Jadi betul, intinya tetap satu betul. dosen, kuotanya hanya satu penelitian saja gitu Iya, ya. 1 ketua, Oke, 1 anggota satu atau 2 itu. anggota, Bu. Oke, oke, baik kalau gitu. Oke. Terima kasih. Iya, Jawabannya. sama-sama Bu Asri. Baik, Bu Asri sudah cukup jelas. Oke, selanjutnya mungkin Ya, ada insya Allah yang sudah cukup jelas. Terima kasih semua untuk yang sudah ya. menjawab. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu yang hadir melalui Microsoft Teams. Mas Dika mungkin izin untuk jawab pertanyaan yang ada di chat ya dari Pak Boleh, Wildan silakan. Faisal. Silakan, Ya, silakan Bu, silakan. izin Pak Wildan, ini untuk hutang luaran masih bisa diupdate sampai menjelang penutupan pendaftaran atau pengumuman penerima hibah. Nah, Bapak izin sebelumnya kami sudah mengirimkan untuk update luaran Bapak, dan maksimal itu di tanggal 26 Januari. Jadi sebenarnya sudah lewat begitu Bapak. Namun, apabila Bapak ingin melakukan update kembali, untuk di Sigi itu kami membuka, terus-menerus Bapak. Namun, memang untuk pendataan kami yang nantinya ada, sebagai bahan pertimbangan, mungkin, sesegera mungkin aja ya Bapak ya, di minggu ini mungkin ya Pak ya, karena kan kami butuh untuk melakukan pendataan supaya nantinya, juga akan untuk, klasifikasi bintang, juga nanti untuk, ketika melakukan pertimbangan dalam penerima proposal begitu Bapak. Jadi, datanya memang butuh untuk kami, peroleh sesegera mungkin. Jadi mungkin kalau Bapak ada update lagi, silahkan saja Bapak di Sigi, cuman, jikalau lewat dari minggu ini mungkin, ada keterlewatan dari kami dalam, melihat status luaran dari, Bapak. Seperti itu Pak Wildan, mudah-mudahan sudah bisa menjawab Bapak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Mbak April nih, nggak ada suara Mbak April nih. Mungkin ada Prof Dewi juga ada. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan langsung. Siap Mas Dika. Tadi Oh, saya terlambat nih ngikutin, jadi kayaknya ada yang miss informasinya. Izin bertanya boleh ya, Bapak, Ibu-ibu. silakan Prof. Silakan Prof. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf banget terlambat hadir tadi karena ada pertemuan dengan Bapak Warek 2. Saya baru masuk tadi pas Bu Manik nih memberi penjelasan, jadi saya terlewat banyak. Mungkin saya mau minta penjelasan lebih lanjut nih.
sekilas tadi informasinya jadi kita tuh tidak akan bisa mendapatkan kesempatan pendanaan apabila punya hutang publikasi, begitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya, bila misalnya untuk itu, apakah itu hanya berlaku untuk penelitian saja atau juga berlaku untuk misalnya kita hutangnya di penelitian nih, tapi pada saat mau mengajukan proposal pengabdian masyarakat, apakah juga dijadikan sebagai publikasi sebagai dasar untuk proses evaluasi? Terus bagaimana kalau misalnya sebelumnya belum pernah mengajukan mengusulkan proposal pengabdian masyarakat? Itu saja. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Mohon berkenan untuk memberikan jawaban karena saya terus terang terlambat nih dari situ. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, baik Prof. Terima kasih. Mungkin bisa dibantu oleh Bu Nadia atau Bu Susanti atau Bu Manik. Ya, baik. Silakan. Terima kasih Mas Dika, Bu Prof Dewi. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya Ibu. Izin Ibu untuk status keluaran sebenarnya sebagai bahan pertimbangan Ibu untuk pengajuan proposal. Memang yang diharapkan adalah satu accepted dan satu submitted. Tapi kalau Bu Dewi semuanya udah publish Ibu. Jadi Bu aman-aman aja Bu. Udah publish semua Ampun soalnya. ya, soalnya saya kayaknya masih punya hutang. Jadi ada satu yang baru proses review gitu, yang untuk Oh, penelitian tahun kemarin nih yang 2025. oh iya. Kemudian bukunya juga yang saya dengan Bu Riris mohon maaf saya masih mengecek finishing akhir dari buku sehingga biasanya targetnya sebenarnya mungkin pekan depan itu baru masuk ke penerbit gitu. Jadi saya khawatir banget nggak bisa ngajuin proposal gitu. Oh, enggak kok Bu, kan memang yang kami ini kan Bu, yang kami harapkan satu accepted, satu submitted Ibu. Sedangkan Ibu sudah in review bahkan ya Bu ya, dan yang lainnya semua tuh publish. Jadi Ibu hijau semua Bu. Oke, Jadi alhamdulillah. iya, jadi insya Terima Allah kasih lancar Bu, Nadia. aman-aman. Ya, Nah, terima siap, kasih Manik dan Prof. Santi. Oke, berarti saya aman ya untuk ngajukan Aman proposal Ibu, ya. insya Allah. Saya nggak mau masuk dalam daftar merah, takut. Hijau semua kok Bu. Oke, baik, terima kasih. Ya, silakan Sama-sama lanjut. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin silakan Bapak Ibu yang lain masih ada waktu untuk bertanya. Assalamualaikum, saya boleh bertanya, Dika? Oh, boleh dong Mbak. Mbak Baik, April nih. Silakan Mbak terima April. kasih. Silakan. Dari tadi dipanggil-panggil mulu nih. Iya, harus ditampakkan dong, mukanya ditampakkan itu loh. Kangen ya, kangen ya. Oke, baik. Silakan. Saya mau bertanya untuk terkait keterlibatan jumlah mahasiswa. Tadi kan baru diatur sebenarnya jumlah keterlibatan anggota ya dalam satu skema. Nah, kalau misalnya mahasiswa, apakah ada pembatasan atau tidak ya, ibu-ibu sekalian? Silakan Ibu bisa langsung dijawab. Silakan mungkin dari Bu Santi atau Bu Nadia atau Bu Manik. Iya, terima kasih Mbak April atas pertanyaannya. Untuk mahasiswa, Bu April, itu sebenarnya kalau untuk di lapangannya bebas Ibu, tapi kalau untuk di proposal biasanya kami 2-3 mahasiswa Ibu. Gitu, karena memang untuk sampai sekarang kan belum ada kebijakan untuk ini ya Bu ya, untuk konversi dari kami begitu ya Bu ya. Jadi memang belum
belum dibatasi atau belum dipersyaratkan berapanya Bu, yang penting melibatkan mahasiswa, tapi untuk jumlahnya itu masih belum ditetapkan begitu Ibu. Jadi insya Allah boleh, tapi biasanya hanya 2 sampai 3 di SIGI yang dimasukkan nih. Oh, oke, baik. Tadi terkait konversi, maksudnya kalau dulu kan ada tuh ikut penelitian dosen dapat konversi sekian SKS. Jadi sekarang udah nggak ada atau gimana tuh maksudnya? Bahkan tahun lalu kayaknya internal wajib 6 SKS ya. Bu April izin untuk internal sepertinya belum ada ya Bu ya? Untuk Oh, dikti belum bukan ada. Bu itu Bu? Iya sih, itu untuk dikti gitu. Tapi sepertinya malah kami di TI itu pernah melakukan itu gitu. Jadi ikut project dengan dosen itu bisa dikonversi. Kami sih waktu itu konversinya kurang lebih kayaknya 2 SKS aja ya untuk ikut project penelitian dengan dosen gitu. Oh, itu untuk di MBKM-nya sendiri ya Bu ya? Iya, tapi kalau untuk dari kami sebenarnya tidak mempersyaratkan itu sih Bu. Jadi dipersilahkan kepada prodinya apabila memang dibutuhkan ya bisa dijadikan sebagai SPK-nya biasanya ya Bu ya, dibawa ke MBKM untuk melakukan. Silakan bagaimana? Mbak April sudah cukup jelas? Ya, tadi terputus internetnya, tapi Iya, insya Allah terputus sudah internetnya terputus. Iya. Iya, Sudah begitu bisa Bu April. Ya baik, terima kasih Bu Nadia, Dika, terima Sama-sama Bu kasih. April. Ya, terima kasih Bu April. Walaupun internet terputus-putus, tapi hati tidak pernah terputus ya Mbak April. Asik. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu sudah jam 3, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Atau mungkin selanjutnya bisa langsung saja menghubungi teman-teman LPPM langsung. Dan kami himbau kembali Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh teman-teman LPPM melalui kolom chat. Kami silakan Bapak Ibu untuk dapat mengisi link daftar hadir. Dan kemudian kami himbau kembali untuk call for proposal pemberdayaan masyarakat sudah dibuka dari tanggal hari ini 29 Januari sampai dengan 12 Februari. Dan call for proposal penelitian yang akan dibuka pada tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 26 Februari, serta akses pengajuan proposal dan unduh template proposal dapat Ibu ambil melalui sigi.wai.ac.id, atau mungkin kalau lebih jelasnya lagi bisa dapat menghubungi teman-teman LPPM. Baik, apakah ada yang mau disampaikan kembali dari teman-teman LPPM atau sudah cukup? Dari 3 narasumber kita, Ibu Susanti, Bu Nadia, dan Bu Manik, mungkin sedikit perlu closing statement atau sudah cukup? Atau dari Pak Yunus, silakan Pak, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Sudah cukup? Oke, mungkin kan ada bertanya dan sudah. Oke, Bu Manik, ada yang mau disampaikan? Oke. Kira-kira sudah cukup Mas Mudika. Jadi terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kita menunggu karya-karya terbaik Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan terjadi peningkatan yang cukup tajam sama halnya dengan Bima yang dari 41 menjadi 62. Dan menjadi trigger Bapak dan Ibu, terutama tadi ada sedikit insentif
Ya, mudah-mudahan bisa semakin menyemangati dan mungkin ditambah doa lagi, siapa tahu Dikti akan memberikan lagi hibah untuk publikasi yang tidak kita duga-duga di akhir 2005. Kita tunggu sekali lagi karya Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan atau hal yang menyedihkan, silakan, kami terbuka untuk menerima masukan menjadi lebih baik lagi. Itu Mas Modika. Siap. Baik Bu Manik, terima kasih. Semoga hasilnya baik dan semoga banyak yang mengikuti ya Bu Manik ya. Oke, baik Bapak Ibu, karena waktu sudah selesai, kita tutup saja kegiatan sosialisasi program penelitian publikasi inovasi dan masyarakat Kiden UI tahun 2026. Saya Modika dan mewakili teman-teman LPPM kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Prof. Taufik, Pak Yunus, dan Bapak Ibu dosen semua yang sudah hadir pada kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Ditunggu ya semuanya. proposalnya. Siap, insyaallah.